Setiap kali Zakaria masuk ke kamarnya Maryam, maka Zakaria menemukan di dalam kamarnya Maryam ada rezeki. Imam Ibnu Katsir menyebutkan apa itu buah anggur. Beliau menyampaikan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Buah anggur. Sedangkan waktu itu tidak ada anggur dan bukan musim anggur. Ya, maka Nabi Zakaria alaihi salam bertanya kepada keponakannya ini, wahai Maryam, dari mana rezeki itu? Maka kemudian Maryam alaihi salam menjawab, ini adalah rezeki dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada hamba tanpa dihisab. Rezeki seperti ini yang diharamkan oleh Allah kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabat Tiras Dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala memuliakan seorang mukmin itu dengan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala kepada orang-orang mukmin, setelah itu dengan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti membedakan antara orang yang mentaati Allah dengan orang yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin disamakan. Kalaupun toh kemudian ada seseorang yang mentaati Allah, mendapatkan ujian keimanan, musibah, dan musibah yang dia derita sama dengan musibah yang diderita oleh orang yang tidak beriman atau bahkan menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tetaplah nilai dari musibah itu berbeda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam surat Al-Jathiyah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasiballadzina jtarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Allah menyampaikan, am hasiballadzina jtarahus sayyiat, apakah orang-orang yang berbuat kejahatan itu mereka menyangka an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum, kami Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlakukan dia sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tidak mungkin. Sa'a yahkumun, sungguh praduga seperti itu adalah praduga yang sangat buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa sekalian, Allah pada waktu memberikan kesusahan kepada seorang mukmin, pasti belakangnya Allah akan menghapus dosa atau mengangkat derajatnya. Berbeda dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah, pada waktu Allah menimpakan kepada mereka kesusahan, maka Allah memberikan mereka sedikit bagian hukuman sebelum hukuman besar di akhirat. Memang kemudian dalam pelaksanaannya, dalam wujudnya, kadangkala musibah itu bentuknya sama, tetapi nilai dan bobotnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda. Nabi Ayub alaihissalam pernah merasakan sakit. Ya, beliau menderita sakit selama 18 tahun. Namrud menjelang matinya ketika disiksa oleh Allah Ta'ala, Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan Allah mengirimkan seekor nyamuk yang masuk ke telinganya Namrud, berputar-putar di telinganya selama 40 hari. Kesakitan Namrud, akhirnya mati. Bayangkan,
Nabi Ayub alaihi salam sakitnya 18 tahun, Namrud sakitnya 40 hari. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah Nabi Ayub alaihissalam mengisi 18 tahun sakitnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian Allah memulihkan badannya, mengembalikan harta dan keluarganya, dilipat gandakan 2 kali sebelum pahala besar di akhirat. Sedangkan Namrud, sakitnya dia di dunia, maka itu adalah bagian kecil dari siksa Allah yang Allah akan timpakan di hari kiamat kelak. Maka kemudian sahabat teras dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa tugas kita adalah menjauhi maksiat. Bagaimana kita menjadikan diri kita ini orang-orang yang selalu mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi maksiat, menjauhi dosa, karena dosa itu menghancur leburkan kehidupan manusia. Kalau kita melihat semua kaum yang diceritakan oleh Allah Ta'ala sebagai kaum yang terlaknat, kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sisa, itu pasti karena maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang dihukum oleh Allah Ta'ala tanpa sebab. Tidak ada orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sebab. Ya. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma dzalamahumullah walakin kanu anfusahum yuzlimun. Allah sekali-kali tidak pernah berbuat dan berlaku zalim kepada mereka, tetapi justru diri mereka lah yang berlaku zalim. Zalimnya kepada siapa? Kepada diri mereka sendiri dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat teras dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadangkala maksiat manusia itu menghalangi rezeki. Ya. Terutama rezeki apa? Terutama rezeki yang datang dari ketakwaan, rezeki min haitsu la yahtasib. Nabi kita Muhammad SAW di dalam satu riwayat sahih menyampaikan, wa innal 'abda la yuhramu rizqa bidzanbin, dan sungguh seorang hamba itu akan diharamkan oleh Allah rezeki karena perbuatan dosa yang dia kerjakan. Mungkin ada sebagian di antara kaum muslimin yang berkata atau bertanya, loh buktinya itu ada orang-orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah sama sekali, tetapi Allah berikan kepada dia dunia yang melimpah. Maksudnya yang diharamkan oleh Allah rezeki di sini adalah rezeki min haitsu la yahtasib. Ya, rezeki yang dijanjikan oleh Allah, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah ciptakan bagi dia jalan keluar semua masalah dan diberikan rezeki yang tidak terkirakan datangnya dari mana. Rezeki min haitsu la yahtasib ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ahli maksiat. Kalau Maryam alaihissalam ya, itu dimuliakan oleh Allah dengan rezeki min haitsu la yahtasib, disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, setiap saat ada buah anggur yang tersedia di dalam kamarnya Maryam. Disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap kali Zakaria masuk ke kamarnya Maryam, maka Zakaria menemukan di dalam kamarnya Maryam ada rezeki. Imam Ibnu Katsir menyebutkan apa itu buah anggur. Beliau menyampaikan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Buah anggur. Sedangkan waktu itu tidak ada anggur dan bukan musim anggur. Ya, maka Nabi Zakaria alaihissalam bertanya kepada keponakannya ini, wahai Maryam, dari mana rezeki itu? Maka kemudian Maryam alaihissalam menjawab, ini adalah rezeki dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada hamba tanpa dihisab. Rezeki seperti ini yang diharamkan oleh Allah kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Ya. Kadang-kala Allah Ta'ala menghinakan manusia karena maksiat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap kali orang menyebut namanya pasti orang akan mengingat keburukannya dan muncul dari lisan mereka laknat. Mari kita lihat misalkan Abu Lahab. Ya. Orang setiap kali membaca surat Al-Lahab pasti ingat kejahatannya Abu Lahab. Siapa itu Abu Lahab? Abu Lahab itu pakdenya Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Dari sisi nasab kurangnya apa? Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib.
Abu Lahab itu saking cintanya dengan Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi nabi, sampai 2 anak lelakinya Abu Lahab itu dinikahkan dengan 2 orang putrinya Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulthum radhiyallahu anhumah sebelum masuk Islam, sebelum Rasul kita menjadi nabi. Di dalam sebagian riwayat disebutkan oleh para ulama, bahkan sampai dekatnya hubungan antara Abu Lahab dengan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga dinding rumahnya Nabi itu satu dengan dinding rumahnya Abu Lahab. Jadi rumahnya Nabi dengan rumahnya Abu Lahab itu jajar begini, maka kemudian sekat dindingnya itu hanya satu. Ya, ini hubungan dekatnya Nabi kita Muhammad SAW dengan Abu Lahab, Pak D-nya beliau. Kapan? Sebelum diangkat menjadi Nabi Muhammad, menjadi utusan Allah Ta'ala. Begitu Rasul kita diangkat menjadi Nabi dan utusan Allah, begitu Rasul kita berdakwah terang-terangan kepada orang-orang Quraisy, maka orang yang pertama kali bangkit mencaci maki Nabi kita Muhammad SAW adalah Abu Lahab. Sejak saat itu dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, bayangkan itu. Orang yang sebelumnya begitu dekat dengan Rasul kita Muhammad SAW karena maksiat dia kepada Allah, maka sepanjang hayat manusia sampai akhir zaman orang akan mengingat keburukannya, dan kalau disebut namanya maka yang keluar dari lisannya manusia adalah laknat. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika orang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ikhlas, dia bertakwa kepada Allah, Allah mengangkat derajatnya tinggi-tinggi. Siapa tahu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, seorang lelaki yang kata Nabi kita Muhammad SAW yang rambutnya seperti anggur, kulitnya hitam legam, dia budak, ya, mantan budak karena dimerdekakan kemudian oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang sebelumnya tidak punya harga, kehormatan dirinya digadaikan kepada tuannya. Orang yang namanya tidak pernah disebut sebelumnya, orang tidak kenal siapa itu Bilal. Kedudukannya apa dia tidak punya, kekayaan dia tidak punya. Tetapi ketika Rasul kita Muhammad SAW berdakwah, Bilal bin Rabah adalah orang yang termasuk pertama kali menjawab, awal-awal menjawab dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Dengan mencurahkan semua pengorbanan dirinya, bahkan dia rela disiksa mati-matian oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Apa yang terjadi? Nabi kita Muhammad SAW di dalam satu riwayat menyampaikan, wahai Bilal, apa yang engkau kerjakan sehingga setiap kali aku memasuki surga maka aku pasti mendengar suara terompahmu ada di depanku. Kehormatan besar Allah berikan kepada Bilal, sehingga ketika orang menyebut nama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, maka yang muncul dari lisannya orang adalah doa kebaikan, yang diingat oleh manusia adalah kesabaran dan keteguhan hati. Maka Allah mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapapun orang yang dihinakan oleh Allah, maka tidak akan ada siapapun yang bisa memuliakan dirinya. Kenapa orang dihinakan oleh Allah? Tidak mungkin Allah menghinakan tanpa sebab. Allah ketika menghinakan manusia pasti karena ada satu sebab, dan sebab itu adalah maksiat dan penentangan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis, makhluk yang sangat mulia kedudukan sebelumnya, sebelum dia menentang perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika aku Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk sujud, maka seluruhnya sujud kecuali iblis. Ayat ini secara tidak langsung mensejajarkan sebelumnya kedudukan iblis sebagai tokohnya jin itu sejajar dengan malaikat. Kapan itu? Sebelum dia menolak untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi begitu dia menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, terlaknat dia sampai akhir zaman. Itulah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebabkan seorang manusia kehormatannya jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang manusia itu ketika dijatuhkan kehormatannya di hadapan Allah, tidak mesti maknanya Allah menghilangkan hartanya, tidak. Kadangkala orang dihinakan oleh Allah itu justru diberikan harta.
sehingga dia semakin lupa kepada Allah. Contohnya siapa? Contohnya Qarun. Qarun itu ketika dia mati, dia di puncak kekayaannya. Sebagaimana Fir'aun itu ketika dia mati, dia puncak kekuasaannya. Maka Allah mengingatkan kita, mohon maaf, maka Rasul kita Muhammad SAW mengingatkan kita, berhati-hati dengan dunia yang kita dapatkan dari maksiat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW di dalam satu riwayat menyampaikan, kama qala idza ra'aita ahadan a'tahullahu minad dunya ma yusibu min ma'asihi fa'lam annahu istidraj. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, kama qala, apabila engkau melihat ada seseorang a'tahullahu minad dunya ma yuhibbuhu min ma'asihi, mendapatkan bagian dunia yang dia cintai, yang disukai oleh manusia itu karena maksiat dia kepada Allah, fa'lam, ketahuilah annahu istidraj, itu adalah istidrajnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istidraj itu apa? Nek bahasa Jawa gampang maknanya, dilulu. Istidraj itu seakan-akan orang dinaikkan kedudukannya, tapi sebenarnya dia akan dijatuhkan kehormatannya di tempat yang paling hina. Itulah istidraj. Contohnya siapa? Kita sebutkan tadi, Qarun. Qarun diberikan harta yang begitu melimpah, ya, sampai harta kekayaannya tidak sanggup diangkat oleh banyak orang. Latanu bin usbati ulil quwwah, sekelompok orang, kalau sebagian ulama menyampaikan usbah itu yang 40 orang atau lebih. Jadi kalau ada 40 orang berkumpul mengangkat kunci-kunci perbendaharaannya Qarun, tidak sanggup, saking banyaknya kuncinya. Kunci gudang loh itu bukan isinya. Dan Allah Ta'ala benamkan dia ke dalam perut bumi bersama dengan kekayaannya. Kapan? Di puncak kekayaannya, di puncak pengingkaran dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Kita memohon pelindungan kepada Allah dari keburukan maksiat. Memang tidak mungkin kalau kita kepingin membersihkan diri kita total sehingga kita maksum dari dosa, tidak mungkin. Itu hanya kelebihan yang Allah berikan kepada para nabi termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Tapi marilah kita jadikan diri kita orang-orang yang ketika bermaksiat kepada Allah, kita bersegera bertaubat dengan taubatan nasuha, dan kita tidak pernah mengulangi kesalahan kita selama-lamanya. Orang baik itu bukan orang yang terjaga dari semua kesalahan, manusia biasa, tidak mungkin. Ya, Nabi kita di dalam satu ayat menyebutkan, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun, aw kama qala. Semua anak Adam pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bergegas untuk bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.